Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sinta di acara Ngawangkong Agroekologi di Pesantren Ekologi Atorik Garut. Hari ini kita punya teman ngobrol yang spesial. Ini sahabat saya banget ini. Jadi saya sudah nggak sabar banget nih untuk ngobrol tentang sesuatu yang sepertinya spesial begitu. Oke, marilah kita panggil ini teman kita nih, teman ngobrol kita ada Teh Nunung sama Umi Nisa. Mari. Halo, Sinta. Hai. Halo, assalamualaikum. Hai. Oke deh, sebelum kita ngobrol lebih panjang, kayaknya kita mending kenalan dulu deh. Kalau sama Umi kemarin udah ya, Mi ya. Sekarang kayaknya kita sama Teh Nunung nih. Silahkan Teh. Oke, halo. Nama saya Nunung Nur Hasanah. Saya alumni dari Pesantren Ekologi Atorik, belajar dari tahun 2015 sampai 2020. Oh. Saya juga sebagai ketua alumni Pesantren Ekologi Atorik. Legend ini, udah dari Sebelumnya Teh Nunung adalah lurah santri atau ya, sebelumnya lurah santri ya, sekarang ketua alumni gitu ya. Jadi sibuknya sekarang apa Teh? Kembali ke kampung, mengajar, terus bekerja sama juga dengan kelompok-kelompok wirausaha di sana. Terus bekerja sama juga dengan alumni pesantren Atorik yang memang memiliki wirausaha desa yang dapat dikembangkan melalui online atau jualan melalui internet kayak gitu. Oke. So, jadi kalau dengar dari Teh Nunung barusan itu apa namanya? Kayaknya tema kita nih ceritanya soal berwirausaha ya. Nanti kita tambahin dari Umi itu soal gimana kaitannya sama perempuan begitu ya. Oke deh, jadi fokus si wirausaha ini apa gitu yang kita marketin gitu dan gimana cara nge-marketinnya tuh? Oke, fokusnya lebih kepada pengembangan usaha desa, di mana kan orang desa itu sangat jarang gitu mau menjual produknya melalui online. Karena yang pertama ribet, yang kedua jaringannya kurang. Nah, karena saya tersendiri juga dulu belajar sama Umi tentang market penjualan online seperti produk-produk ini, jadi alhamdulillah gitu bisa lancar. Seperti produk-produknya ada sale, misalkan seperti itu, opak, pokoknya makanan-makanan tradisional yang memang di sana perlu dikembangkan. Dan saya juga sebagai anak muda yang tergerak gitu loh untuk mengembangkan. Kenapa sih? Karena prinsip di sana itu anak-anak muda itu nggak mau pulang kampung. Karena di kampung itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mendapatkan uang buat beli kuota. Tapi padahal banyak gitu loh sumber kekayaan yang ada di desa yang dapat dikembangkan dan dijual melalui online gitu. Sangat mudah aksesnya karena yang pertama di sana juga kalau secara kurir kita bisa menjemput barang kita. Terus secara fasilitas sinyal juga bagus di sana. Terus secara apa lagi ya, barang-barang banyak, pokoknya dekat. Jadi yang pada intinya gerakan di saya menggerakkan di sana itu adalah lebih kepada kesadaran pemuda untuk mau hidup bahagia di kampung gitu loh, bahwa di desa itu bukan hal yang menyeramkan, bahwa di desa itu bisa bahagia, bisa membeli apa yang kita mau asalkan ada usaha tersendiri gitu. Oke. Sip ya. Ada dua hal yang mau kita tanyain ya. Barusan ini membangun kesadaran si anak muda itu bahwa di kampung itu kita bisa survive begitu ya. Tapi ada satu, kita harus address itu berarti ya. Ada satu hal yang kayak gimana sih si orang desa ini kan mindsetnya ngapain sih ribet-ribet gitu loh. Harus pakai online, ya udahlah yang dekat aja gitu kan. Ngapain harus pakai, bisa ditempuh gitu secara tradisional, nggak harus pakai gadget. Itu kan ada concern yang seperti itu. Itu sebenarnya menurut pengalaman Teteh sendiri benar nggak sih? Iya, memang orang-orang desa rata-rata tidak mau ribet. Yang pertama ribet karena harus mengurus secara administrasi kayak nulis alamat ataupun takut nggak sampai nih tujuannya. Betul. Nanti uangnya masuk kemana nih? Gitu. Padahal sangat mudah. Seperti ini misalkan saya bekerja sama dengan Ajajang, alumni pesantren Atorik. Dia menjual madu. Misalkan ada orang yang pesen madu ke saya gitu. Saya sebenarnya nggak perlu bawa barang ke rumah saya dulu, tapi saya tinggal bilang, ada pesen madu, tolong kirimkan ke sana atas nama alamat saya. Kan kita untung tetap dapat, kerjanya juga nggak capek gitu, mengikuti perkembangan zaman. Terus yang saya ingat juga, pepatah dari Umi, guru kayaknya saya. Kita harus ginian aja deh. Bahwasanya
antara berpikir dan bekerja itu harus seimbang gitu loh. Wow. Kita itu nggak kalau hanya punya ide gagasan tapi tidak mau action, untuk apa gitu. Oke. Nah, dari kata-kata itu yang membuat saya ini harus dikembangkan gitu. Ngapain di kampung berdiam diri tanpa ada kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk banyak orang seperti itu. Oke. Saya sih sebenarnya pengen nanya challenge dari Cece sendiri ya, dari Teteh sendiri, tapi kayaknya tadi ada disebutin katanya diajarin ya sama Umi di pesantren Atorik ini gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dipelajari gitu loh di pesantren itu? Kalau saya karena di sini ada bagian-bagian tersendiri ya Umi, kita nggak kerja semuanya bisa dikuasai. Kalau saya bagian market untuk penjualan online. Nah, jadi saya dapat diterapkan di kehidupan di desa. Jadi seperti ini nih, misalkan produk tulang ungu, padahal kan ini ada di sekitar kita ya Mi, bisa ditanam, tapi karena orang kota dengan segala keterbatasannya, dengan lahan yang kurang, dan di kita ada, dijual, alhamdulillah laku gitu loh. Nah, uang tersebut bisa dijadikan bekal untuk kita di sini, karena kan di sini kita tidak membawa bekal, terus difasilitasi alhamdulillah sama pesantren. Jadi beras ada, untuk jajan juga ada gitu untuk loh. pulang juga Untuk ada. pulang juga ada. Nah, untuk beli baju lebaran juga ada. Jadi di sini tinggal di sini itu sangat berbahagia gitu. I see. Oke. Apa namanya? Jadi apa diajarin gitu lah di sini. Mungkin kita tanya ke Umi dulu deh. Sebenarnya apa tujuannya anak itu diajarin, nggak hanya dari sistem nanam, pengolahan, tapi sampai dengan kesananya gitu, sampai dengan marketing gitu. Oke, Teh Sinta, Teh Nunung adalah wujud konkret dari alumni pesantren ekologi Atorik ya. Jadi sebenarnya yang dikembangkan oleh Atorik itu adalah satu sistem yang bernama mengembangkan social solidarity economy. Istilah baru tuh guys. Ya, itu jadi bagaimana jadi ada prinsip-prinsip penting tuh di dalam social solidarity economy. Lingkungannya tetap terpelihara begitu ya, prinsipnya itu kemudian berasal dari setempat kemudian menguatkan perempuan, itu yang penting ya. Kemudian yang ketiga, dia organik atau ramah lingkungan. Jadi produk-produknya itu harus berbasis pada pemulihan ekologi. Nah, itu social solidarity economy. Itu dikembangkan oleh Atorik dari hulu sampai hilir. Nah, hilirnya itu adalah berjualan. Nah, jualannya itu adalah salah satu supporting system bagi terbentuknya seperti yang Teh Nunung lakukan. Sebenarnya bukan hanya online loh yang Teh Nunung lakukan, tetapi bagaimana juga dia kembali mengenalkan makanan-makanan atau pangan-pangan lokal. Itu kan kadang-kala masif banget, padahal itu hanya sekedar awuh begitu ya. Nah, itu tuh dibelinya oleh para keluarga-keluarganya sendiri pada lingkungan. Dan social solidarity economy itu lokali banget. Jadi mendukung keseluruhan gerakan anak-anak muda pada level memperkenalkan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal inilah sale itu kan kearifan lokal. Kemudian awung kearifan lokal, dodol, rengginang, terus apalagi madu itu adalah bagian dari kearifan lokal. Dan prinsip-prinsip dari social solidarity economy atau disebut ekonomi sirkular itu sudah terjadi di beberapa yang dilakukan oleh Teh Nunung, oleh Teh Nunung sebagai dia pemimpin, dia pemikir dan pekerja gitu loh. Dan kerennya dia perempuan, mempunyai resources yang kuat begitu. Jadi hulu sampai hilirnya memang telah dibangun pendidikannya selama dari 2015 sampai 2020. Memang lama untuk menguatkan itu. Dan pendidikan yang penting dari Atorik itu adalah kurikulumnya harus kembali ke desa. Itu jadi sudah dilakukan ya.
Jadi bisa nggak sih kita simpulin itu sebenarnya apa namanya yang si unsur hilir ini kemudian kita berjualan itu apa tujuannya tuh bukan hanya earning money atau dapetin uang, tapi ada misi lain gitu yang disebutin sama Umi Nisa. Apakah begitu? Iya, misi utamanya itu kalau untuk hasil itu adalah bonus ya. Oke. Jadi kan anak-anak muda saat Bonusnya ini banyak banget. iya bonusnya alhamdulillah. Jadi anak-anak muda saat ini jarang sekali mengenali pangan lokal. Oke. Mereka lebih mengenali makanan-makanan instan. Padahal pangan lokal itu sangat kaya akan gizi, sangat secara komposisinya itu lebih sehat gitu dibanding makanan-makanan instan yang saat ini. Lebih ke sana sih pengenalannya. Jadi anak muda jangan nggak mau buat makan pangan lokal. Pangan lokal itu enak dan sehat gitu loh. Apalagi dengan yang terkenal dari Teh Nunung tuh ayam kampung. Gulai ayam kampung itu kalau sudah dibuka restorannya, rumah makannya, ada yang dicari adalah ayam kampung. Oke. Ayam yang bahagia. Dan bahagia juga kita makannya kan? Iya. Selalu dia mengatakan kami membutuhkan ayam kampung. Nah, itu adalah social solidarity gitu. Oke. Kita satu-satu ya. Berarti udah berapa lama kembali ke kampung ini? Dari 2020 berarti hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Dan kita emang menekuni si wirausaha ini. Menekuni bekerja sama dengan pemuda-pemuda desa yang awalnya tidak mau bergerak atau hanya berdiam diri gitu loh. Tapi dengan adanya saya promo di Facebook, Teh tertarik kayak mau jadi dong reseller. Nah, kan itu ada suatu bonus sehingga seseorang itu mau untuk bergerak gitu loh. Jadi secara impact-nya, maksudnya apa yang kita lakukan selama beberapa tahun ke belakang ini, jadi responnya tuh baik gitu. Alhamdulillah baik, terutama teman-teman Umi yang luar biasa mensupport produk desa di desa saya dan alumni-alumni lain. Jadi mengenal produk Garut Selatan gitu loh. Nama daerahnya Garut Selatan. Jadi mengenal produk teh ini dari kampung kok enak gitu loh. Orang-orang kota, bahkan produk sale itu tersendiri sudah sampai ke Sulawesi, NTT, sudah ke Jakarta, itu Jabodetabek itu sudah sangat lumrah seperti itu. Oke, wow. Itu keren sekali ya. Jadi impactnya bagus. Cerita soal challenge dong. Tantangannya mungkin ya, tantangan yang dihadapin sama Teh Nunung gitu. Tantangannya mungkin lebih kepada yang pertama, tidak banyak anak muda yang mau ikut serta untuk berpartisipasi mengembangkan pangan lokal, karena yang mereka pikirkan adalah keuntungan instan gitu. Nah, yang kedua adalah bahwasannya kan di sana itu jadi seperti produk sale ini, jadi kadang kenaikan harga yang tidak stabil karena di sana kalau lagi murah-murah, kalau lagi mahal-mahal, sehingga buat mengatur harga itu sangat susah. Nah, itu tantangan. Yang ketiga adalah kadang ada yang bilang, aduh ngapain sih jualan online gitu kan, malu gitu. Padahal menurut saya sendiri tidak ada harus hal yang malu gitu loh ketika kita memposting jualan. Soal laku atau tidak itu ulangi lagi Umi, bonus yang sangat luar biasa gitu. Ini pasti sebentar lagi Lebaran, ini pasti banjir pesanan nih. Ini untuk Umi, biasanya kegiatan yang dilakukan sama alumni ini, khususnya kita kan mendengar barusan ada challenge yang seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan Atorik itu untuk terus menyebarkan gitu? Iya, para pengajarnya Atorik itu bersama para santri, Teh Nunung juga kan adalah pengajar ya pada saat itu, juga sebagai santri gitu. Teh Nunung adalah senior santrinya ya masuknya. Jadi diperkenalkan dari kebun sampai ke pengolahan. Itu yang dikenalkan. Kebunnya ya kebun yang dekat, karena kita kan basisnya buruan bumi. Buruan bumi itu kebun pekarangan. Nah, dari kebun pekarangan itu bagaimana cara seperti kita punya markisa, begitu markisa itu diambil di pekarangan kemudian langsung diolah menjadi selai. Jadi tidak diberikan tenggat jauh barangnya, bahwa semua di sekitar kita itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa diolah. Begitu. Dan kita juga tentu saja mengajarkan bagaimana berbisnis, tapi tetap saja bisnisnya adalah itu tadi, usahanya adalah usaha dari
hulu ke hilir dengan cara-cara memulihkan alam, dengan cara-cara bagaimana bahwa kita berdaulat. Jadi yang paling penting itu adalah dimakan dulu oleh kita, ya, apalagi oleh perempuan, ya, karena perempuan itu kan harus mendapatkan makanan yang terbaik. Nah, makanan yang terbaik itu adalah di pekarangan, ya, didekatkan gitu, dan tidak, tentu saja tidak memakai insektisida, pestisida, ya. Yang paling penting itu adalah kemudian kalau berlimpah, baru kita membuat produk, gitu loh. Jadi kalau berlimpah, kalau berlebih dengan kualitas yang sama yang dimakan oleh kita dan dimakan oleh konsumen, itu sama kualitasnya dengan apa yang kita konsumsi, begitu. Dan selalu berusaha untuk higienis banget gitu ya. Itu juga dipelajari, makanya sale-salenya Teh Nunung itu sale yang terbaik gitu ya. Diberikan contoh bagaimana, jadi diberitahu Teh Sinta dari hulu, memprosesnya itu dari hulu sampai hilir, itu diberitahu kepada konsumen, dan kita juga selalu uploadan foto-foto itu, menanamnya bagaimana, memeliharanya bagaimana, ya, kemudian memberikan pupuknya seperti apa, memanennya bagaimana, sampai ke dibuat di meja makan gitu. Kemudian packaging aja itu di-upload, dikasih tahu, maka konsumennya itu sangat kuat sama kita. Wow, menarik sekali ya teman-teman, tapi sayang waktu kita udah habis ya. Tapi kalau misalkan kita simpulin hal yang sangat menarik itu, di Atorik ini kawan-kawan kita ini diajarin sangat komprehensif sekali gitu ya, dari bagaimana caranya kita mempersiapkan sampai nanti di marketing gitu akhirnya. Dan di unsur kewirausahaan ini yang menarik yang saya tangkap ini adalah nggak hanya kita caranya earning money, tetapi ada unsur pendidikan juga yang mungkin menurut saya bagian dari misinya Atorik juga ya, maksudnya educating people gitu, gimana caranya supaya bisa terus ningkatin awareness gitu soal pentingnya pemulihan agroekologi ini gitu ya. So Cenunung, ada pesan produk apa aja? Produk kita di desa alhamdulillah banyak. Ada salai pisang, itu yang paling banyak diminati buat teman-teman yang mau. Awug juga asal ada berangkat. Ada awug, ada krowol, rengginang, madu, opak, salai kering. Nah, untuk bagi teman-teman yang mau produk oleh-oleh dari Garut Selatan atau produk lahan desa kami, sangat boleh mengunjungi Instagramnya Warung Ngariung. Warung Ngariung boleh ya, Warung Ngariung New itu. Nah, untuk Facebooknya boleh di Nur Hasanah Nunung, ataupun untuk WA-nya boleh inbox aja ke atau DM ya. Terima kasih. Wow, Cenunung ini luar biasa ya, dia tuh segala produk desa ya dikembangkan. Berkat belajar dari pesantren Atorik sih bekalnya. Kalau tanpa di sini mungkin nggak ada apa-apanya. Pokoknya ini shout out ini untuk dua perempuan yang sangat luar biasa dirimu sekali. Juga. Iya ya. Jadi untuk kawan-kawan kita, kawan-kawan muda, sebenarnya kita bisa kembali ke desa, tetap berkreasi, dan juga kita tetap bisa build future itu apa sih? Ngebangun masa depan kita dengan sama-sama ngemakmurin desa kita gitu ya. Oke deh, kayaknya segitu aja kawan-kawan untuk Ngawangkong Agroekologi kali ini. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.